Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Saya Pandu Prasetya Mulia NIM 08. Saya Siti Fani Rahmawati dengan NIM 24. Saya Mutiara Fitra Elbani dengan NIM B1A022049. Saya Dina Salwa dengan NIM 038. Saya Naswa Tarihana Putri dengan NIM 047. Dan saya Manu Busyanturi dengan NIM 19. Kami akan mempresentasikan mengenai topik adaptasi burung endemik Indonesia Leucopsa rothschildi atau burung jalak Bali terhadap perubahan habitat. Simak presentasi dari kami ya. Klasifikasi dari burung jalak Bali yaitu dia berasal dari Kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordernya itu Passeriformes, yang terakhir itu family, genus, spesies, familinya itu adalah Sturnidae, genusnya ada Leucopsa, sama spesiesnya Leucopsa rothschildi. Burung jalak Bali atau yang memiliki nama ilmiah Leucopsa rothschildi itu merupakan burung endemik yang hanya ditemukan di bagian barat Pulau Bali. Kemudian burung ini itu merupakan burung pengicau yang memiliki ukuran tubuh sedang dan panjangnya itu sekitar 25 cm. Untuk karakteristiknya sendiri, burung jalak Bali ini memiliki bulu berwarna putih dan ujung sayap dan ekornya itu berwarna hitam. Kemudian pada individu jantan maupun betinanya itu memiliki jambul yang unik. Dan di sekitar matanya itu dapat warna biru tua tanpa bulu. Kemudian untuk habitat aslinya sendiri, burung jalak Bali ini memiliki beberapa habitat, yaitu ada hutan savana, hutan musim, mangrove, rawa di dataran rendah. Kemudian burung ini tuh memanfaatkan lubang-lubang di pohon itu sekitar 2,5 sampai 7 meter untuk membentuk sarangnya. Penurunan populasi dari jalak Bali ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu perburuan liar, kebakaran hutan, dan kerusakan habitat dari jalak Bali akibat aktivitas manusia. Seperti kondisi ini membuat jalak Bali berada dalam status yang terancam punah. Pelepas liaran jalak Bali ini juga pertama kali dilakukan pada tahun 2002 dan terakhir pada tahun 2014. Setelah pelepas liaran pada tahun 2022 ini menunjukkan hanya tersisa 6 individu di alam liar. Populasi jalak Bali ini di berbagai lokasi itu berbeda. Diduga ini akibat perbedaan struktur dan komposisi vegetasi, tingkat kerusakan habitat, kemudian intensitas perburuan. Berdasarkan data dari tahun 2016 yang tercantum dalam buku TNBB, populasi jalak Bali hanya tersisa 82 individu sekarang. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan sehingga Balai TNBB terus berupaya melestarikan spesies ini melalui konservasi ex situ dengan membangun penangkaran yang melibatkan masyarakat setempat. Namun, perburuan liar di kawasan TNBB masih tetap terjadi, mengancam keberlanjutan jalak Bali di habitat aslinya. Jalak Bali awalnya menghuni hutan pantai, mangrove, hutan musim, dan juga rawa di Taman Nasional Bali Barat dengan pohon seperti pilang, pidada, dan juga talok sebagai tempat bersarangnya. Habitat ini menyediakan makanan berupa serangga dan juga buah-buahan. Akan tetapi, deforestasi akibat penebangan liar, kemudian urbanisasi dan juga perubahan iklim telah merusak habitat mereka, terutama di kawasan Batu Gondang, Teluk Kelor, dan juga Banyuwedang. Akibatnya, populasi jalak Bali ini menurun dan memaksa mereka berpindah ke tempat lebih alternatif seperti Brumbun, Tanjung Gelap, Kotal, dan juga Cekik yang memiliki vegetasi lebih memadai. Meskipun lokasi ini mendukung kelangsungan hidup jalak Bali, akan tetapi populasi jalak Bali tetap fluktuatif akibat ancaman berkelanjutan seperti pembuluan liar. Jalak Bali merupakan salah satu spesies burung yang sangat langka dan terancam punah. Penyebab utama langkanya spesies ini dikaitkan dengan beberapa faktor yang saling berinteraksi, seperti perubahan habitat, perburuan liar, dan faktor lingkungan. Perubahan habitat alami yang terjadi di sepanjang pantai barat Laut Bali akibat aktivitas manusia, seperti pembangunan infrastruktur dan konversi lahan. Hal ini mengurangi ruang hidup dan mengganggu ekosistem untuk berkembang biak. Selain itu, perburuan liar juga menjadi ancaman serius karena adanya permintaan pasar dunia terhadap praktik perburuan yang berkelanjutan, sehingga semakin tertekannya spesies ini. Hal ini tidak hanya mengurangi jumlah individu di alam liar, tetapi juga mengganggu struktur sosial dan reproduksi. Lalu faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan, seperti musim kemarau yang panjang dan berkurangnya ketersediaan makanan akibat perubahan iklim, semakin memperburuk situasi. Dengan adanya kombinasi dari kerusakan habitat perburuan liar dan faktor lingkungan yang mendukung penyebab penurunan populasi jalak Bali ini secara signifikan, sehingga populasinya itu semakin menurun. Penyebab lain langkanya burung jalak Bali ini yaitu masih terdapatnya
berbagai kesulitan dalam melestarikan dan memelihara spesies ini. Hal ini disebabkan juga karena beberapa faktor yang belum sepenuhnya dipahami, terutama yang berkaitan dengan bioekologi jalak Bali, dinamika lingkungan, dan pengaruh manusia seperti perburuan liar. Selain itu, penurunan kualitas habitat akibat aktivitas manusia, lemahnya pengamanan dan pengawasan, serta penurunan sanksi hukum yang tidak efektif turut berkontribusi pada penurunan populasi jalak Bali ini. Sehingga saat ini, spesies ini berada dalam status kritis menurut IUCN, yang menunjukkan perlunya upaya konservasi yang lebih intensif untuk melindungi dan memulihkan populasi burung. Upaya tersebut harus melibatkan perlindungan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan liar, serta program pemulihan yang berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan hidup jalak Bali di alam liar. Burung jalak Bali atau Leucopsa rothschildi merupakan salah satu spesies burung endemik Indonesia yang memiliki status konservasi menurut IUCN, yaitu critically endangered. Hal tersebut menandakan bahwa populasi burung jalak Bali di habitat aslinya sangat terbatas dan terdaftar dalam Appendix 1, yaitu kelompok yang terancam kepunahan dan dilarang untuk diperdagangkan. Peraturan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai satwa langka yang nyaris punah dan tidak boleh untuk diperdagangkan kecuali hasil penangkaran dari generasi ketiga atau indukan. Burung jalak Bali memiliki perkiraan jumlah individu dewasa di alam liar hanya sekitar puluhan hingga ratusan ekor. Populasi burung jalak Bali saat ini menghadapi ancaman ganda, yaitu diburu untuk diambil bulu dan dagingnya ataupun diperdagangkan, serta habitat hidupnya yang rusak akibat terdegradasi hutan dan alih fungsi lahan. Selain itu, kerusakan habitat akibat aktivitas manusia dan pembukaan lahan semakin menguras luas hutan yang menjadi tempat hidup jalak Bali, terutama di Taman Nasional Bali Barat sebagai habitat utamanya. Berbagai langkah konservasi telah dilaksanakan seperti program penangkaran dan pelepas liaran ke alam liar. Tetapi kendala besar masih saja dihadapi, termasuk kerentanan genetik dan ancaman dari predator. Meskipun demikian, keberhasilan program dari konservasi ini terlihat adanya peningkatan populasi di beberapa kawasan konservasi. Namun, keberlanjutan pelestarian burung yang menjadi ikon fauna Bali ini tetap bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta penegakan hukum yang tegas. Burung jalak Bali termasuk dalam burung endemik Indonesia yang berasal dari Pulau Bali, Indonesia. Spesies ini mudah dikenali karena keindahan bulu yang terdapat pada tubuhnya dan perilakunya yang unik. Jalak Bali merupakan burung yang suka terbang dalam berkelompok, terutama pada bulan November hingga April itu untuk mencari makan, dan pada bulan September hingga Maret untuk bereproduksi. Akibat adanya urbanisasi dan dalam pariwisata menyebabkan terancamnya habitat alami burung jalak Bali, sehingga adanya tantangan besar dalam bertahan hidup. Adaptasi perilaku dengan menghadapi perubahan habitat yang cepat dapat menjadi kunci keberlangsungan hidup burung jalak Bali. Perilaku makan, seksual, sosial, dan pergerakan menjadi hal yang dapat diamati dari burung jalak Bali. Salah satu adaptasi perilaku yang terlihat dari burung jalak Bali adalah perubahan dalam pola pencarian makan. Pada habitat alaminya, burung ini biasanya mencari makan di area terbuka seperti padang rumput dan hutan secara berkelompok untuk mencari makan. Dengan cara menggali tanah yang gembur dengan menggunakan paruhnya dengan tujuan untuk menangkap serangga dan juga larva. Namun dengan kurangnya habitat aslinya, burung jalak Bali mulai mengeksplorasi lingkungan baru seperti taman-taman kota dan juga area pertanian. Burung jalak Bali memanfaatkan sumber makanan alternatif seperti buah-buahan dari pohon-pohon di sekitar pemukiman manusia. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas dari asupan makanan yang dikonsumsi dari burung jalak Bali yang meskipun bukan dari habitat asli mereka. Burung jalak Bali juga menunjukkan perubahan dari perilaku sosialnya. Dalam kondisi habitat yang terpisah-pisah, burung ini cenderung membangun kelompok yang lebih kecil untuk mengurangi kompetisi dan untuk meningkatkan peluang hidup dari burung jalak Bali.
Kelompok-kelompok kecil tersebut memungkinkan burung jalak Bali untuk lebih efisien dalam mencari makan dan untuk menghindari predator. Adaptasi ini menunjukkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan kondisi sosial yang dimana akan adanya interaksi yang lebih banyak dengan spesies dan juga manusia di lingkungan sekitarnya. Lalu ada perubahan perilaku reproduksi dari burung jalak Bali. Burung jalak Bali biasanya membangun sarang di pohon-pohon yang lebih tinggi, namun karena berkurangnya pohon-pohon besar yang ada di habitat aslinya, burung ini membangun sarang-sarang seperti di atap bangunan dan juga di area yang lebih rendah. Adaptasi ini menunjukkan kemampuan burung jalak Bali untuk berinovasi dalam memilih lokasi untuk berkembang baik meskipun dalam resiko yang lebih tinggi dari gangguan manusia. Rekomendasi lebih lanjut dalam upaya melestarikan jalak Bali, Leucopsa rothschildi, Taman Nasional Bali Barat (TNBB) bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan Asosiasi Penangkaran Curik Bali (APCB) untuk meningkatkan populasi jalak Bali di alam liar. Tujuannya adalah untuk mengembalikan citra TNBB sebagai habitat asli satwa endemik yang hanya ditemukan di Bali. Pelestarian ini memerlukan penanganan intensif termasuk pengawasan pasca pelepas liaran untuk mencegah perburuan liar. Selain itu, habitat yang rusak harus direhabilitasi dan dihijaukan kembali. Dan menyebutkan bahwa habitat di TNBB masih memiliki potensi untuk mendukung kelangsungan hidup dari jalak Bali. Untuk memulihkan perilaku alaminya, TNBB diharapkan mulai mengurangi pemberian sumber daya intensif kepada burung tersebut. Berdasarkan beberapa hal-hal yang telah disampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa burung jalak Bali atau Leucopsa rothschildi sebagai salah satu hewan endemik yang hanya ditemukan di Bali, saat ini memiliki status konservasi kritis atau critically endangered, akibat berbagai macam ancaman yang terus mengurangi jumlah populasi di habitat aslinya. Perubahan habitat alami di wilayah barat laut Bali, khususnya di Taman Nasional Bali Barat atau TNBB, menjadi salah satu penyebab utama yang disertai adanya kerusakan akibat deforestasi, urbanisasi, dan perubahan iklim. Beberapa tindakan manusia yang mengancam populasi burung jalak Bali juga dikarenakan masih terdapat adanya perburuan liar yang memberikan dampak cukup signifikan pada keberlangsungan spesies. Burung jalak Bali tetap menunjukkan hambatan yang signifikan dengan adanya adaptasi perilaku seperti perubahan pola makan, lokasi bersarang, tekanan lingkungan, dan sosial. Upaya konservasi yang telah dilakukan termasuk program penangkaran, pelepas liaran, dan rehabilitasi habitat memberikan harapan dengan adanya peningkatan populasi di beberapa wilayah konservasi. Namun, keberhasilan pelestarian jalak Bali sangat bergantung pada rehabilitasi habitat, menegakkan hukum terhadap perburuan liar, dan partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung keberlangsungan hidup spesies ikonik ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.